Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, ahibbai at-talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama adalah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua limpahan rahmat dan juga beserta karunia-Nya. Kita hadir di masjid yang kita cintai ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah, bisa menambah amalan-amalan kita, ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan masih di bab minasyirki an yastaghitu bi ghairillah, yang mana judulnya adalah bab termasuk di antara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan dalil yang keempat. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallifu rahimahullah fi kitabih Kitabut Tauhid, babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah أو يدعو غيره. قال الله تعالى وفي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وفي قوله تعالى أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimah, ahibbai at-talabah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalil yang keempat yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah amman yujibul al-muttarra idza da'a, atau siapakah yang mengabulkan doa-doa orang yang muttarra, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang betul-betul darurat. Idza da'ahu, tak kala dia berdoa kepadanya. Wa yakshifus su', dan menghilangkan kesusahan-kesusahan, menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dirasakan. Wa yaj'alakum khulafa'al ardi
a ilahun ma'allah, dan menjadikan kamu sekalian menjadi khalifah di muka bumi. A ilahun ma'allah, adakah sembahan yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang musyrikin yang mana mereka dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang terjepit. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di bab istighatsah ini, ada perbedaan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang isti'anah dan istighatsah. Apa perbedaannya, Pak? Isti'anah itu apa? Istighatsah itu apa? Isti'adzah meminta pertolongan. Kalau isti'anah, kalau istighatsah minta perlindungan, itu isti'adzah itu, Pak. Kalau istighatsah pembahasan kita minta pertolongan dalam kondisi terjepit. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara isti'anah dan istighatsah adalah apa? Kalau isti'anah dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Secara umum namanya isti'anah, meminta pertolongan kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun kondisinya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan isti'anah. Adapun istighatsah adalah memohon bantuan atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang sulit. Ya, jadi kalau istighatsah dia lebih spesifik, lebih khusus daripada isti'anah. Kalau isti'anah meminta pertolongan secara umum, kalau istighatsah meminta pertolongan dalam kondisi yang sulit. Ini dia perbedaan antara isti'anah dan istighatsah. Isti'anah sudah kita bahas di bab sebelum ini. Jadi pembahasan kita adalah tentang istighatsah. Itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang sulit. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'a." Ya, dalam kondisi yang sulit, seorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang mengabulkan doa kita tak kala kita dalam kondisi yang sulit? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya yang mengabulkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa yakshifus su', menghilangkan kesulitan, menghilangkan kesempitan kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalkan, Pak, ini ada dan ini terjadi. Ada orang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia dalam kondisi yang sulit, dia mengatakan, biasanya ibu biasanya, Bu, saya dalam kondisi yang sulit, bantu saya. Dan ini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan bukan via telepon, bukan juga di hadapan ibunya. Ya, ada dulu berita, ya, seorang perempuan mahasiswi ketika dia mendaki gunung, dia dalam kondisi yang sulit, yang saya agak lupa kenapa dia ditinggal oleh rombongannya. Jadi dia sendiri ketika itu. Di kesendiriannya dalam kondisi yang sulit tersebut, yang dia panggil adalah ibunya. Bu, tolong saya dalam kondisi sulit, Bu. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, apa hukum beristighatsah kepada makhluk? Apa hukumnya, Pak? Boleh, asalkan ada 4 syarat. Apa syaratnya?
Yang pertama syarat kita kalau mau beristi'anah atau beristighatsah kepada makhluk, syarat pertamanya apa? Orang tersebut dia masih hidup. Berarti kalau sudah meninggal tidak boleh kita beristighatsah, beristi'anah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena syarat pertamanya dia harus masih dalam kondisi hidup. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua, dia berada di hadapan kita. Dia bisa melihat kita. Atau apa, Pak? Atau dia bisa mendengarkan ucapan kita. Walaupun dia tidak hadir di hadapan kita, tapi dia bisa mendengar ucapan kita. Ya di zaman sekarang ada telepon, ada video call. Ya walaupun dia tidak hadir di hadapan kita minta misalkan saya misalnya dalam kondisi sulit misalkan, Pak Ketua, tolong ambo cek. Ambo sedang dalam kondisi sulit kok. Pak Edin ada di muka awak. Jadi via telepon beliau masih bisa dengar. Oh, oke Zat, ambo minta anggota ambo cek. Walaupun beliau tidak hadir di hadapan kita, tapi beliau masih bisa mendengar. Jadi yang pertama apa? Dia masih hidup. Yang kedua, dia hadir di hadapan kita atau dia bisa mendengarkan ucapan kita. Ya. Ini syarat yang keberapa, Pak? Yang kedua. Syarat yang ketiga apa, Pak? Dia memiliki kemampuan untuk membantu kita, untuk menolong kita sebagai makhluk. Ya. Misalkan kayak tadi, Pak Ketua, tolong ambo cek, tolong mudahkan rezeki ambo. Ini di luar kemampuan sebagai seorang makhluk, maka tidak boleh. Ya. Kalau dalam kemampuan misalkan, ya kita butuh pertolongan untuk bantu, misalkan kendaraan kita mogok atau butuh kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, maka selagi itu memiliki kemampuan sebagai seorang manusia, maka itu boleh. Kalau di luar kemampuan sebagai manusia, maka ini tidak boleh. Jadi pertama dia masih hidup, kedua dia hadir di hadapan kita, atau dia bisa mendengar ucapan kita, yang ketiga dia mampu membantu kita, menolong kita sebagai makhluk. Yang terakhir apa, Pak? Ya, yang terakhir kita tetap bertawakalnya kepada Allah. Kita tidak boleh bertawakal kepada makhluk. Kita tetap bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita meminta pertolongan kepada makhluk, dia memiliki kemampuan, tapi ketergantungan kita, tawakal kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 syarat kalau kita ingin isti'anah, meminta pertolongan secara umum atau beristighatsah dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang sulit, ya. Jadi harus memiliki 4 syarat ini. Kalau tidak ada 4 syarat ini, maka hukumnya haram, dilarang kita beristi'anah dan beristighatsah kepada makhluk. Ya. Jadi gitu ya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus 4 syarat ini. Ya. Kembali kepada kasus yang tadi. Ya. Bagaimana hukumnya ada orang yang mengatakan seperti tadi, hambo ndak kue rasanya doi itu. Dia misalkan di perantauan, dia merasakan tekanan luar biasa, ndak sanggup ambo do barek bana. Tapi dia bukan menyampaikan via telepon. Bukan juga di hadapan orang tuanya, ibunya. Nah, gimana, Pak? Apa hukumnya seperti ini? Dan ini banyak terjadi ternyata. Tolong ambu barek bana terus dalam kondisi yang sulit. Kalau ibunya sudah meninggal dunia, jelas. Kenapa? Jelas kan? Nggak boleh karena syarat tadi apa? Dia harus masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya tidak boleh. Dan ini ternyata banyak.
Ya ketika menyampaikan ini, Ustaz, ini gimana hukumnya? Kejadian yang seperti ini. Ah, gimana Pak? Boleh atau tidak? Boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh Pak? Di luar 4 tadi, dia masih hidup Pak? Dia tidak hadir. Bisa enggak dengar Pak? Dia tidak mendengar. Ya, jadi permasalahannya ya kalau dia via telepon oke, tapi ini tidak via telepon. Walaupun dia masih hidup, ya dia tidak bisa mendengar. Sama orang yang mengatakan ada wali misalkan, dia masih hidup, ya wali fulan tolong ambo. Dia tidak hadir di hadapan dia dan dia apa? Dan dia tidak mendengar suara kita. Maka sama saja hukumnya tidak boleh. Maka yang seperti ini dilarang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa atau beristighatsah, meminta pertolongan dalam kondisi yang sulit kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya haram, dilarang, tidak boleh. Lalu ada kejadian yang lain jemaah. Ya. Ada kejadian yang lain dan ini bagaimana kira-kira kita jawabnya? Ada orang yang dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi terjepit. Dan ternyata dikabulkan. Nah, gimana tuh Pak? Dia berdoa misalkan dalam kondisi yang sulit, ya Abdul Qadir Al-Jailani bantu ambo untuk selamat dari kejadian iko. Hukumnya Pak. Dan itu terjadi, dikabulkan. Gimana Pak? Patang ambo dalam kondisi sulit berdoa kepada Wali Abdul Qadir Al-Jailani, dikabulkan. Gimana kita kira-kira menjawabnya itu Pak? Gimana kira-kira kita menjawabnya? Gimana Pak? Ya agak barat seketik Pak. Pertama, perbuatannya diharamkan. Ada pertolongan jin. Ya kalau kita misalkan Pak Ketua bersobok sama orang modeko, bagi keren jawabnya Pak. Iyo Ketua, ambo patang kondisi ambo sulit dalam kondisi terjepit ambo seorangnya nya jutan ya. Tu ambo berdoa kepada Wali Abdul Qadir Jailani. Habis itu selama ambo. Pak tu Ketua aja. Apa tu Pak? Berdoa itu hanya kepada Allah. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di sini sering terjadi ya yang seperti ini. Ada orang kasus yang lain, ada orang dia kerasukan. Dan dia kerasukannya setelah zikir pagi petang. Selesainya membaca zikir pagi petang, kerasukannya. Batu saja. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini mungkin kita bisa sampaikan, kita pahamkan bahwasannya dikabulkannya doa orang yang dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ujian. Apakah dia bisa melewati ini? Apakah dia bisa selamat dengan ujian seperti ini atau dia mengiyakannya? Oh iya mah bisa. Dan ini merupakan ujian. Dan yang kedua seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, bisa jadi itu dibantu oleh jin. Ya, yang pertama itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ketika dikabulkan doa orang yang dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ya seperti orang-orang musyrikin yang mereka berdoa kepada patung-patung mereka,
tapi dikabulkan. Apakah itu menjadi pembenaran bagi mereka bahwasannya boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak. Karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kesyirikan. Kalau dikabulkan, ini merupakan ujian. Semakin besar ujiannya, semakin besar apakah kita bisa selamat ataukah tidak. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Sehingga banyak orang yang dia goyah di kondisi seperti ini. Ada yang dia berobat kepada dukun, tapi dikabulkan Ustaz, tapi sembuh. Sehingga apa? Sehingga menambah keyakinannya. Dan ini kita katakan bahwasannya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu untuk selamat dari hal tersebut ataukah tidak? Jadi di dalam dalil yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muddarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah." Atau siapakah yang mengabulkan doa-doa orang-orang yang dalam kondisi yang sulit di saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau menghilangkan kesusahan dan menjadikan engkau sekalian menjadi khalifah di muka bumi. A ilahun ma'allah, apakah ada sembahan yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun, dan sangat sedikit orang-orang atau engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala berdalil yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pengakuan kaum musyrikin terhadap apa? Terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang musyrikin mereka sejatinya mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah, Pak? Ya, rububiyah itu berkaitan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan mematikan, ini merupakan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang-orang musyrikin mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala kapan? Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang terjepit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Tak kala mereka berlayar dalam kondisi yang sulit, karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berlayar ke lautan ketika terjadi ombak besar, itu seakan-akan nyawa kita sudah tinggal sedikit. Hampir-hampir kita sudah mendekati ajal kita. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa idza rakibu fil fulki da'allah." Ketika mereka berlayar dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang terjepit, da'allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, dan mereka tak kala berdoa tersebut betul-betul memurnikan doa tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada mereka atau menyelamatkan mereka dalam kondisi yang sulit tersebut, sampai mereka ke tepian, ke daratan. Fa idza hum yusyrikun, mereka kembali untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang musyrikin dahulu mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang lapang, dalam kondisi yang tenang, akan tetapi ketika dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi terdesak, mereka bertauhid. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi apa? Kondisi orang musyrikin di zaman dahulu. Lalu bagaimana kondisi
orang-orang musyrikin di zaman sekarang, kondisi orang-orang musyrikin di zaman sekarang, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala baik ketika dalam kondisi yang lapang maupun dalam kondisi yang sempit. Ya. Kalau orang-orang musyrikin dahulu, mereka berdoanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi yang lapang, akan tapi ketika dalam kondisi sempit mereka mengikhlaskan, memurnikan doa mereka kepada Allah. Sementara di zaman sekarang orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala baik ketika dalam kondisi yang lapang maupun dalam kondisi yang sempit. Buktinya apa? Ya seperti tadi, ada orang yang dia berdoa sudah tahu dalam kondisi yang sulit, dia berdoa, wahai Wali Abdul Qadir Al-Jailani, tolong saya. Dia jelas-jelas dalam kondisi emergensi, dalam kondisi yang sulit, tetap dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini bahwasannya apa? Bahwasannya orang musyrikin di zaman dahulu ya lebih mendingan ketimbang orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Dan belum lagi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terutama di kuburan-kuburan ya yang mereka anggap itu sebagai wali, dan bahkan ini menjadi sebuah bisnis yang ditambah dengan apa? Ditambahkan dengan cerita-cerita. Ya, ini sering terjadi dan banyak terjadi. Dan banyak juga yang sudah terbukti bahwasannya ada satu kuburan yang mereka anggap keramat, ternyata ketika dibongkar itu adalah kuburan kosong. Yang mereka anggap itu adalah kuburan yang keramat, yang mereka anggap bahwasannya yang di dalam kubur tersebut adalah wali, ternyata adalah kuburan yang kosong. Jadi sebagai apa? Sebagai bisnis bagi mereka. Ya apalagi akhir-akhir ini kita lihat di negeri kita sendiri, di Sumatera Barat, ya di daerah ada orang yang meninggal dunia, ya malah dan dia bukan dianggap sebagai wali, akan tapi kuburannya didatangi, ya berdoa di sana dan bermacam-macam. Ini menunjukkan bahwasannya betapa pentingnya kita mendakwahkan tauhid, karena masih banyak di antara kaum muslimin atau di kalangan kaum muslimin yang masih minim ilmunya berkaitan tentang tauhid ini. Ya, ada orang yang dianggap soleh sedikit, diagung-agungkan, apalagi ditambah dengan cerita-cerita yang menakjubkan sehingga semakin melariskan hal-hal yang seperti ini. Sehingga kesyirikan semakin subur, semakin merajalela. Lalu di dalil yang berikutnya adalah dalil yang kelima, warawa at-Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin faqala ba'duhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang mana menyebutkan bahwasannya pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang dia selalu menyakiti orang-orang yang beriman. Lalu orang-orang yang beriman ketika gangguannya semakin kuat, semakin parah gangguannya, maka orang-orang beriman mereka berkumpul dan mereka mengatakan, mari kita bersama-sama memohon perlindungan, istighatsah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar dihindarkan dari kejelekan-kejelekan atau tindakan yang buruk dari orang munafik ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan. Wa innama yustaghatsu billah. Akan tetapi
atau sungguh hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang boleh untuk dimintai perlindungan. Di dalam hadis ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya dalam hadis ini disebutkan munafikun adalah huwa Abdullah bin Ubay bin Salul ra'sul munafiqin. Yang dimaksud dengan orang munafik yang selalu mengganggu orang-orang beriman dalam hadis ini, kata para ulama adalah apa? Adalah ra'sul munafik, pimpinannya orang munafik. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan gembongnya orang-orang munafikin yang dia selalu menyakiti kaum muslimin, menyakiti para sahabat yang lainnya. Lalu para sahabat mereka mendatangi Nabi SAW untuk meminta pertolongan. Wan nifaqu huna, yang dimaksud dengan kemunafikan di sini adalah apa? Izharul Islam wa ikhfaul kufri. Yang dimaksud dengan nifaq di sini adalah apa? Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ya, jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat, harus tahu bahwasannya nifaq itu ada dua. Kemunafikan itu ada dua. Yang pertama, nifaqul akbar. Kemunafikan yang besar atau yang disebut dengan nifaqul i'tiqadi. Kemunafikan di dalam akidah, di dalam keyakinan. Yang kedua adalah nifaqul asghar. Kemunafikan yang kecil atau yang disebut dengan nifaqul amali. Kemunafikan di dalam amalan. Jadi kemunafikan itu ada dua. Kemunafikan yang besar atau yang disebut dengan nifaqul i'tiqadi, kemunafikan di dalam akidah, di dalam keyakinan, dan yang kedua kemunafikan amali, kemunafikan di dalam beramal. Kemunafikan yang akbar, yang besar atau kemunafikan i'tiqadi adalah apa? Kemunafikan yang mana seorang dia menampakkan keislaman, akan tetapi di dalam hatinya dia masih kafir. Dia sama sekali tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia menampakkan apa? Menampakkan bahwasannya dirinya adalah seorang muslim. Sebagaimana di sini dalam penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, lamma qawiyal Islam kana hunaka sinfun minal kufar ra'au dukhula fil Islam zahiran wal baqa' alal kufri batinan summu bil munafiqin. Jadi kata di sini disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, tak kala agama Islam sudah mulai kuat, ya ini ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi SAW masih berdakwah di kota Mekah, kondisi kaum muslimin masih dalam kondisi yang lemah. Berbeda kondisinya ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yang mana kaum muslimin lama kelamaan semakin kuat, semakin menampakkan kekuatan kaum muslimin. Lalu apa yang terjadi? Di sana terdapat kelompok dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk agama Islam. Mereka masuk agama Islam, menampakkan keislaman, dan yukhfi, mereka menyembunyikan kekafirannya. Jadi inilah yang disebut dengan apa jamaah? Nifaqul akbar, kemunafikan i'tiqadi. Inilah kemunafikan, inilah yang Allah Subhanahu wa taala azab di mana? Di kerak-kerak api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka diazab di mana? Di fid darkil, di kerak-kerak api neraka jahanam. Inilah azab yang pedih bagi siapa? Bagi orang-orang munafik i'tiqadi. Ustaz, kenapa mereka diazabnya lebih pedih daripada orang kafir? Orang kafir mereka diazab di neraka jahanam. Sedangkan orang-orang munafikin
mereka diadab di kerak-kerak di dasarnya api neraka jahanam. Lebih dahsyat, lebih parah azabnya daripada orang kafir. Kenapa jemaah? Karena orang kafir mereka jelas kekafirannya, mereka menampakkan kekafirannya. Adapun orang-orang munafik, mereka seperti kaum muslimin, seperti orang muslim, seperti orang yang beriman, akan tapi sejatinya mereka kafir. Dan inilah yang dikatakan kepada Nabi SAW, siapa di antara orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun orang yang mengetahui siapa saja orang munafik. Kenapa jamaah? Karena keimanan itu letaknya di hati. Tidak ada yang nampak, tidak ada yang tahu. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama-nama orang-orang munafikin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama orang-orang munafikin kepada satu orang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Yang disebut dengan apa? Atau yang diberi gelar dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman adalah satu-satunya sahabat Nabi yang mengetahui siapa-siapa saja orang-orang munafik. Karena kemunafikan, nifaq, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Karena keimanan itu letaknya dalam hati. Keyakinan itu letaknya dalam hati, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan inilah, nifaqul akbar inilah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ini ada kapan? Ketika kaum muslimin sudah dalam kondisi yang kuat. Ya, mereka memiliki kekuatan. Sehingga orang-orang musyrikin, orang-orang kafir mereka takut ya daripada mereka diperangi, lebih baik mereka menampakkan keislaman. Dan orang-orang munafikin di antara sifat mereka apa? Kata Rasulullah SAW, azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang berat yang dikerjakan oleh orang-orang munafikin adalah apa? Adalah salat isya dan salat subuh. Inilah yang berat untuk mereka kerjakan. Kenapa? Karena di zaman dahulu ya tidak seperti di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang penerangan yang luar biasa. Di zaman Nabi tidak demikian. Ya, kalau kita mau merasakan gelapnya waktu isya itu, ya kita matikan lampu. Baru kita merasakan gelapnya di waktu isya. Disitulah orang-orang munafikin mereka memiliki kesempatan untuk tidak mengerjakan sholat. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat dan kita harus tahu bahwasannya manhajnya, landasannya orang-orang munafikin itu adalah apa? Di dalam beramal landasannya riya. Ya, landasan ibadahnya itu adalah riya. Ingin dilihat oleh orang lain. Ya, jadi landasan ibadah bagi orang-orang munafikin adalah riya. Dia mau mengerjakan ibadah untuk apa? Memperlihatkan kepada manusia. Agar dipuji, agar dikatakan sebagai seorang muslim. Ya. Jadi mereka mengerjakan itu dalam beramal karena riya. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita beribadah, jika kita beramal yang landasan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan tersebut karena riya, kita khawatir kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Jadi nifaqul i'tiqadi, nifaqul akbar inilah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita azan terlebih dahulu. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nifaqul akbar adalah nifaqul i'tiqadi di dalam keyakinan, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Adapun nifaqu
al-asghar, nifak yang kecil adalah apa? Nifakul amali, di dalam beramal. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalatun, idza haddatha kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza ahada ghadara. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ayatul munafik, tanda-tanda orang-orang munafik, kata Nabi SAW, idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara, jika dia berkata, dia dusta. Jika dia ahada ghadara, jika dia berjanji, dia ingkar. Jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Ini tanda-tanda kemunafikan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kemunafikan ini, apakah ini yang dimaksud dengan nifakul akbar? Gimana Pak? Apakah ini dimaksud dengan nifakul akbar? Jawabannya tidak. Ini adalah nifakul amali, nifak di dalam amalan. Jadi definisi dari nifak adalah apa? Apa yang nampak itu menyelisih apa yang ada di dalam batinnya. Lain yang di luar, lain yang di dalam. Ini namanya kemunafikan. Kemunafikan yang besar itu tentang keyakinan, di dalam keyakinan. Adapun nifakul amali, nifakul asghar adalah kemunafikan di dalam beramal. Berbeda antara zahir dan batinnya. Ya, seperti ketika dia berbicara, dia berdusta. Ya. Dia tidak jujur dengan apa yang dia ucapkan. Ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Ini adalah nifakul asghar. Dan jika dia berjanji, dia apa? Dia mengingkarinya. Jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Ini merupakan tanda-tanda nifakul amali. Lalu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Mulaika mengatakan, adraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Mulaika mengatakan, aku mendapati 30 orang sahabat. Berarti Ibnu Abi Mulaika ini adalah apa? Adalah tabi'in, dari kalangan tabi'in. Yang mana dia mengatakan, aku mendapati 30 orang sahabat, kulluhum yakhafu nifaq ala nafsihi. Yang mana mereka takut dan khawatir kemunafikan ini ada di dalam diri mereka. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merasa takut, merasa khawatir jika di dalam dirinya ada kemunafikan. Dan itulah yang terjadi bagi para sahabat. Adapun orang-orang munafikin, mereka sebaliknya, mereka merasa aman dengan keimanannya. Oh, saya kan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Nabi. Saya kan sudah mengerjakan salat atau berjamaah bersama Nabi. Saya sudah berjihad bersama Nabi. Jadi orang-orang munafikin, mereka merasa aman, merasa tenang dengan keimanannya. Sementara orang mukmin yang sejati, mereka merasa takut dan khawatir jika ada dalam diri mereka kemunafikan. Pertanyaannya, kemunafikan apa yang ditakuti oleh para sahabat? Apa Pak? I'tiqadi atau amali? Ya. Nifakul amali. Yang mereka khawatirkan adalah nifakul amali. Ya. Nifak yang kecil saja mereka takut. Apalagi nifak yang lebih besar. Ya. Mereka sangat khawatir jika di dalam diri mereka ada kemunafikan. Dan itu di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita merasa khawatir dan takut dengan kemunafikan, ataukah kita merasa aman
dengan apa? Dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya kan sudah muslim. Saya kan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Kemunafikan itu tidak akan ada dalam diri saya. Orang yang seperti ini yang dia merasa aman dengan keimanannya, maka kita khawatirkan dia terjerumus kepada hal-hal atau tanda-tanda kemunafikan. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukum nifaqul akbar? Apa hukumnya, Pak? Dia kafir, keluar dari agama Islam. Adapun nifaqul amali atau nifaqul asghar, apakah dia telah keluar dari agama Islam? Tidak. Akan tapi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat nifaqul asghar, nifaq yang kecil, nifaqul amali, dia tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, akan tetapi nifaqul asghar ini bisa menyeret seorang jatuh kepada nifaqul akbar. Jika nifaqul asghar ini dia lakukan terus-menerus, maka lama-kelamaan bisa menyeret dia kepada kekafiran. Walaupun dia kecil kaum muslimin. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk khawatir dan takut jika ada kemunafikan di dalam diri kita. Jadi antara tanda-tanda kemunafikan apa? Ya ketika kita dalam kondisi yang ramai, ya kita menampakkan ibadah kita, akan tetapi dalam kondisi kita sendirian, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini. Dan juga kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini para sahabat nastaghitsu bi Rasulillah natlubu minhu